Im itu apa ya? Soal ini lagi tenar. Pengobatan akhir zaman disebut PAZ. Pengobatannya salah satunya adalah menghentakkan kaki atau tumit. Dalilnya dari Al-Quran. Bolehkah itikad keyakinan pada Al-Quran untuk pengobatan ini? Saya pernah diterapi dengan PAZ ini oleh suhunya langsung. Tapi tidak ada ayat Al-Quran yang disampaikan. Salah satu terapi pengobatannya itu ya melakukan semacam senam, peregangan kayak gitu ya. Lalu dia memberikan penjelasan yang ilmiah menurut dia. Jadi dengan cara duduk tertentu untuk orang tertentu, tidak semua orang. Saya termasuk orang yang tidak dianjurkan duduk bersila. Tapi duduknya dengan cara kaki kanan dilipat ke kanan, kaki kiri dilipat ke kiri, kemudian berupaya agar pantat ini kena lantai tempat duduk. Untuk saya begitu. Untuk yang lain dengan kasus yang berbeda, beda lagi. Tapi saya tidak mendengar ini dari ayat, dari hadis. Mungkin tahu kalau umpah dari ayat, dari hadis takut dibantah. Ada dengan cara menghentakkan kaki dan tumit, ya mungkin untuk kasus yang lain yang saya tidak tahu ya. Dan ada penjelasan ilmiahnya kenapa harus dihentakkan kaki atau dihentakkan tumit. Tapi kalau itu dari Al-Quran nggak benar. Tidak benar, karena kalau Al-Quran pengamalannya seperti itu untuk pengobatan, niscaya yang lebih dahulu melakukannya siapa? Nabi, para sahabat, dan para ulama. Termasuk Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai bapak pengobatan Islam di dalam At-Tibbun Nabawi, bagian dari kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad, tidak ada mengambil terapi pengobatan yang didalili oleh Al-Quran dan hadis dengan cara melakukan gerakan tertentu lalu diambil dari ayat. Enggak. Seandainya ada ayat yang dijadikan dalil untuk terapi pengobatan tertentu, niscaya para ulama yang zaman dahulu terlebih dahulu menemukan hal itu, memahami hal itu dari ayat. Ya. Jadi jangan diyakini ini pengamalan dari ayat. Adapun kalau itu penjelasannya ilmiah sesuai dengan teori kedokteran modern yang diakui, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai ini pengobatan syar'i, ini ayatnya. Nggak benar. Sekarang orang mengklaim ya segala-gala macam syar'i sampai kebablasan. Apa kebablasannya? Ada rokok yang mereka sebut dengan rokok syar'i. Ini herbal katanya. Loh memang kalau rokok bukan herbal gitu. Mana herbal itu kan alami ya. Kan tembakau apakah dibikin dari bahan kimia atau ditanam? Ganja juga herbal loh. Apakah ganja obat kimia atau bukan? Bukan, itu tumbuhan. Jangan segala macam herbal lalu disebut syar'i halal. Enggak, ganja juga herbal. Tapi haram, tidak boleh ya. Tembakau juga herbal. Nah ini katanya mengobati. Rokok ini dibuat dari bahan tertentu, dari yang alami. Dikiranya tembakau nggak alami. Dikiranya ganja tidak alami. Ini alami mengobati. Disebut rokok syar'i. Ini kebangetan. Melabeli syar'i, mengatasnamakan Allah untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Ya, seperti itu tidak boleh. Ada lagi umpamanya aliran bela diri. Ini aliran bela diri dari Rasulullah SAW. Ini syar'i, ini nyunnah. Udah latihan, jangan diklaim jurus syar'i. Ada jurus Abu Bakar As-Siddiq, ada jurus Umar bin Khattab, la ilaha illallah ya. Ya sudah, kalau latihan selama latihan itu caranya tidak mengandung unsur syirik, unsur kebidahan, murni olahraga, udah boleh saja, tapi jangan diklaim ini aliran bela diri syar'i. Enggak, jangan ya. Latihannya boleh, tetapi melabelinya dengan syar'i itu yang tidak boleh ya.